Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap istiqomah salat duhanya, murajaahnya, mengajinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan lanjutkan tentang pelajaran qada dan qadar. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan mudahan, kelancaran dan kepahaman. La hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman qada dan qadar yaitu kita meyakini atau percaya dengan sepenuh hati bahwasanya semua itu adalah kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, ya. Namun begitu, anak sekalian, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan qada, ya. Yang pertama adalah qada menurut menurut bahasa atau lugha adalah ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik kekuasaan, pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, tentang hidup dan mati kita. Itu semua sudah menjadi ketetapan atau qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepada hambanya untuk percaya pada qada, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 210. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya segala keputusan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus beriman segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qada. Yang kemudian yang kedua adalah qadar, ya. Apa yang dimaksud dengan qadar? Qadar ini adalah secara bahasa adalah ketentuan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara istilah yang dimaksud dengan qadar adalah sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Itu adalah yang dimaksud dengan qadar. Diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya seseorang itu diciptakan di perut ibunya selama 40 hari. Ya. Jadi sebelum kita fase ke alam dunia, itu ada fase-fasenya, ya. Selama 40 hari dibentuk nutfah. Kemudian
Setelah itu 40 hari lagi menjadi segumpal darah. Kemudian setelah itu segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat, anakku sekalian, untuk meniupkan ruhnya, ya. Tetapi di dalamnya itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki kita, ya, tentang ajal kita, kapan kita meninggalnya, tentang amal kita, ya, tentang kehidupan kita, sengsara atau bahagia, itu ditiupkan oleh malaikat yang telah dituliskannya. Lalu hubungan qada dan qadar ini nggak bisa dipisahkan, ya, karena kalau qada itu merupakan rencana dan qadar itu adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah Allah tetapkan. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita harus memahami macam-macam takdir, ya. Yang pertama adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ini adalah takdir yang kita bisa ubah, ya. Misalkan yang tadinya mungkin orang tua kita miskin, ya, kita bisa ubah menjadi keluarga kita, menjadi derajatnya tinggi di yang tadinya miskin, yang tadinya tukang sayur orang tuanya, ya, karena kita berusaha semaksimal mungkin anaknya nih, ya, sehingga kita menjadi insinyur. Tuh. Kenapa? Karena kita berusaha. Ya, di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd, jelaskan di ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaumnya itu merubahnya, sekalian. Jadi itu takdir mu'alaq, itu bisa dirubah. Yang tadinya bapaknya tukang cukur gitu kan, ya, tukang cukur itu makannya, kemudian anaknya disekolahin dari hasil cukur, tetapi anaknya giat belajar, anaknya mau merubah, ya, sehingga apa yang terjadi, dia berusaha keras siang dan malam, ya, orang tuanya kerja siang dan malam, anaknya belajar dengan giat, menuntut ilmu dengan giat, agar apa, menjadi orang sukses, ya, anaknya jadi direktur. Tuh, itu yang disebut dengan takdir mu'alaq, ya, bisa dirubah kita, ya. Ada takdir yang bisa dirubah, ada juga takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, kalau takdir mu'alaq ini, anakku sekalian, ini bisa dirubah. Yang tadinya kita males gitu kan, kalau kita ingin pintar, ya kita harus rajin belajar. Ya, kalau kita ingin berprestasi, ya kita harus bersungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, sehingga kita berprestasi, sehingga kita menjadi pintar. Ya, itu yang dimaksud dengan takdir mu'alaq. Ya, jadi bisa dirubah. Kemudian ada juga takdir yang tidak bisa dirubah, yang disebut dengan takdir mubrom. Takdir mubrom ini adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Ya, tidak bisa kematian. Walaupun kita punya uang banyak, ya, walaupun kita itu orang tua kita jabatannya tinggi, walaupun kita punya kedudukan yang tinggi, tapi kalau sudah mati itu, ya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tunggu dulu malaikat, sorry, ya, saya adalah seorang jenderal, tunggu dulu, jangan cabut nyawa saya dulu, tunggu setahun ke depan. Nggak bisa begitu, ya. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, mati kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kalau udah waktunya, maka kita tidak bisa apa-apa. Maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Wal 'ashr, demi masa. Manusia itu dalam keadaan merugi, ya. Yaitu orang yang beruntung adalah yang bisa di waktu hidupnya itu beramal soleh sebelum datang kematian. Kemudian juga jodoh, ya, jodoh dan kematian ini tidak bisa, ya, dirubah. Anakku sekalian, jadi itu saja yang kita ambil daripada pelajaran kita pada hari ini adalah kita selalu bersyukur, ya, atas yang telah Allah berikan, ya.
nikmatnya, dan kita yakini bahwa semuanya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus bersyukur apapun yang terjadi, kita harus bersyukur pada Allah. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Barang siapa yang bersyukur pada Allah, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, ingat azab Allah sangatlah pedih. Yang kedua adalah kita harus rendah hati bahwa segala sesuatu itu tidak lain adalah berkah Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sukses kita menjadi orang yang sombong. Kita pintar kita merendahkan orang lain. Semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tawadu. Ya. Kemudian kita harus optimis, ya. Kita harus optimis. Kita tidak boleh putus asa, ya, atas kegagalan yang sudah terjadi kepada diri kita, ya. Mungkin Allah mempunyai karunia yang lebih baik lagi. Kita punya rencana yang bagus sekali, tapi gagal. Mungkin Allah mempunyai rencana yang sangat indah dari apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian kita harus selalu bersikap sabar, ya, dan juga bertawakal atas apa yang terjadi pada kita. Karena Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian kalau kita sudah meyakini qada dan qadar, beriman kepada Allah, tentu kita akan tenang jiwa kita. Karena Allah adalah telah memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin itu saja anak sekalian. Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian untuk pelajaran. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan qada dan qadar, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian yang kedua adalah sebutkan dua takdir, ya, baik itu yang bisa dirubah ataupun yang tidak bisa dirubah. Kemudian yang ketiga adalah hikmah, ya, yang kita ambil ketika kita beriman kepada qada dan qadar. Apa hikmahnya? Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada yang kurang paham, boleh kalian japri, boleh kalian tanyakan ke Bapak. Bapak akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.